Kami ini dari Solidaritas Anak Buah Kapal atau ABK yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri FSPILN. Kami ini terdiri dari 163 pelaut korban dari indikasi tindak pidana perdagangan orang yang sudah berjuang selama 1 tahun di negeri sendiri, tetapi hak kami masih terabaikan. Awal kejadian kami direkrut oleh perusahaan PT Carwell Multi Global atau Kartigo yang terakhir beralamat di Jelambar Selatan 12 nomor 8 Jakarta Barat. Kami direkrut dari berbagai penjuru kota, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Jawa Timur dan bahkan dari luar Jawa. PT Kartigo menyebar broker di setiap penjuru kota dengan diiming-imingi, gajinya memang kecil tapi bonusnya besar. Akhirnya kami berangkat dan semua dokumen itu dari PT yang menyiapkan, termasuk paspor, buku pelaut, PKL dan sebagainya. Kita hanya menyerahkan KTP, ijazah, kartu keluarga dan sebagainya. ABK ada yang bayar. Untuk yang wilayah Jawa Tengah bisa nyampe 1 sampai 3 juta. Untuk yang wilayah Jawa Timur bisa nyampe 5 sampai 8 juta. Itu uang casnya. Kami dijanjikan ke Spanyol, banyak yang dijanjikan ke Spanyol, bahkan sesuai bukti tertera di paspor ada yang ditempatkan ke Spanyol, tapi pada kenyataannya kita dikirim ke Port of Spain. Ya, Spain itu kita menyangka Spanyol ya, tapi pada kenyataannya Port of Spain itu sebuah nama di Kepulauan Karibia, tepatnya Trinidad Tobago, dekat Amerika Selatan. Di situ kita bekerja 2-3 tahun, kita tidak pernah melihat darat, kita sakit tetap harus bekerja, tidak ada obat-obatan yang mencukupi. Walaupun kami di sini mayoritas Muslim, tetapi kita tetap dipaksa suruh makan daging babi. Sampai akhirnya tiba-tiba kapal itu menyandar semua, ke darat semua, dikarenakan ada ABK yang meninggal asal Indonesia yang dibawa oleh kapal pengangkut atau kapal pensuplai di perairan Venezuela, Caracas. Kapal tersebut tertangkap oleh polisi Airut di Venezuela, dan dalam kapal tersebut diperiksa ada mayat saudara Romadona asal Bogor yang meninggal karena kecelakaan. Akhirnya ditangkap. Otomatis kapal-kapal kami yang kecil yang operasi di tengah itu menjadi kekurangan solar. Nah, akhirnya kapal mendarat. Setelah mendarat semua, kapten-kapten pada pulang, semua kapten kan mayoritas dari Taiwan. Terus ABK-nya ada dari Vietnam, dari Cina. Nah, mereka semua pulang, tinggal ABK Indonesia yang di atas kapal. Kapten bilang, jaga kapal, nanti seminggu 2 minggu ada perwakilan dari Indonesia, dari PT yang jemput, akan kalian bawa pulang karena perusahaan di Taiwan bangkrut. Kalian pulang nanti gaji yang bayar PT di rumah. Setelah kita tunggu ternyata sampai 6 bulan kita ditelantarkan, sampai akhirnya kita kelaparan, makan sehari sekali, minum air hujan, makan sepiring berlima, sampai akhirnya udah kehabisan bahan bakar. Kami nekat ke darat untuk bekerja seadanya, jadi kuli bangunan, jadi kerja di kapal, di dok. Nah, setelah semakin banyak yang ke darat, aktivitas kapal rame, akhirnya kita ditangkap oleh Coast Guard, polisi perairan di Trinidad, dan kita dibawa ke kantor imigrasi. Dan di kantor imigrasi kita ditanya bermacam-macam, akhirnya sampai kita bisa meyakinkan orang imigrasi mau datang ke tempat kejadian ya di kapal dan melihat bahwa kehidupan kita di kapal memang sangat tidak manusiawi dan perlu segera dipulangkan. Kita udah nggak dibayar, ditelantarin sampai Indonesia, kita malah dikasih utang, dijerat oleh PT Kartigo, oleh namanya Ferry itu ya kedudukannya saya nggak tahu di PT Kartigo. Yang jelas Ferry itu berperan aktif jika memang direktur utamanya Pak Willy yang sekarang udah ditahan itu tidak ada di tempat. Ferry itu kasih kasbon ke kita 5 juta per orang, 5 juta itu kasbon tanda tangan di atas kwitansi. Kalau gaji kita keluar nanti akan dipotong. Sekarang apa tuntutannya? Ya tuntutan kita nuntut restitusi, ganti rugi dari pelaku,
ya. Jadi dengan dipenjaranya Willy, ya bukan berarti kasus kami selesai. Ya perjuangan kami juga membutuhkan dukungan dari kawan-kawan pelaut di luar, karena masih banyak, masih ribuan korbannya. Bahkan yang sekarang di Kapten Afrika Selatan itu belum pulang sampai detik ini. Nah, itu 10 orang dari 75 orang tersebut yang merekrut adalah PT Kartigo. Nah, bagaimana nasibnya jika mereka pulang? Saya dari Serikat Buruh Migran Indonesia menyatakan terus akan mengawal kasus kawan-kawan hingga pada akhirnya kawan-kawan mendapatkan kemenangan. Apabila pengadilan akan memutuskan yang tidak adil kepada kawan-kawan, maka SBMI akan menyatakan perang dengan pemerintah. Kami semua menuntut pemerintah untuk terus mengakui ABK sebagai buruh migran. Hidup buruh migran, hidup ABK, hidup buruh. Teman-teman, jangan sampai putus semangat. 7 samudra, 7 lautan telah teman-teman arungi. 4 tahun tidak digaji, teman-teman telah lalui. Kita akan tunggu sampai dapat hak restitusi kita. Korban ada berapa, teman-teman? 203. Yang ada di BAP berapa, teman-teman? Kenapa bisa begitu? Rela kalau pelakunya hanya 1 orang. Ini merupakan kejahatan korporasi. Semoga teman-teman ini merupakan hak restitusi pertama yang didapat oleh para ABK. Ternyata kita pulang tidak membawa gaji. Sampai pulang kita malah dicerai istri. Utang kita masih banyak, belum dibayar sama sekali sampai sekarang. Bangunlah kaum yang lapar, bangunlah kaum yang hina. Kehendak mulia dalam dunia senantiasa bertambah besar. Singkirkan paham dan adat lama, kita masyarakat yang sadar. Dunia sudah berganti rupa untuk kemenangan kita. Perjuangan penghabisan, bangkit dan melawan, dan internasionale pasti di dunia. Perjuangan penghabisan, bangkit dan melawan, dan internasionale pasti di dunia.